Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehat yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Bu Guru pada pelajaran tematik di kelas 5. Kita masih belajar pada tema 1. Kali ini Ibu akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan sosial. Ada yang masih ingat pekan kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Letak geografis wilayah Indonesia. Pada pelajaran kedua, kita akan sama-sama belajar tentang persebaran penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. Ketiga, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Keempat, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Materi persebaran penduduk Indonesia ada pada buku tema 1 halaman 76 sampai 80. Kalian yang di rumah boleh ya membuka buku temanya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Tahukah kalian, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tiap pulau atau wilayah memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan sekarang silahkan kalian amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kira-kira pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia ya? Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa, ditandai dengan warna merah bata. Memiliki kepadatan penduduk sekitar 600 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, betul sekali. Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Papua Barat, ditandai dengan warna hijau. Sekarang, bagaimana jumlah kepadatan penduduk yang ada pada provinsi tempat tinggalmu? Kita ada di Provinsi Maluku. Maluku memiliki sekitar 10 sampai 49 orang per kilometer persegi, ditandai dengan warna hijau muda. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya keberagaman suku. Bagaimana persebaran suku-suku yang ada di Indonesia ya? Ternyata Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku yang tersebar di pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Berikut Ibu tampilkan beberapa suku saja ya, perwakilan dari setiap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh Pulau Sumatera. Suku-suku yang ada di Pulau Sumatera antara lain suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Ada juga suku-suku di Pulau Jawa, yaitu suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan suku Baduy. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Riung, suku Sika, suku Solor, suku Sawu, dan suku Sumba.
Suku-suku di Pulau Kalimantan antara lain suku Kutai, suku Banjar, suku Berau, suku Bajau, dan suku Pasir. Suku-suku di Pulau Sulawesi antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, dan suku Bentong. Suku-suku di Pulau Maluku dan Maluku Utara antara lain suku Ambon, suku Kei, suku Naulu, ada Tidore, suku Ternate, dan suku Tobelo. Suku-suku di Pulau Papua antara lain suku Amume, suku Arfat, suku Asmat, suku Dani, dan suku Kombai. Sekarang, pasanglah antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis pada buku tema 1 halaman 79. Bagaimana dengan peta persebaran agama yang ada di Indonesia? Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, agama Kristen Protestan, agama Hindu, dan agama Konghucu. Berikut Ibu tampilkan persebaran agama yang ada di Indonesia. Wah, pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan tentang persebaran penduduk Indonesia bisa dipahami dengan baik ya. Dan kita bersyukur bisa ada dan tinggal di negara Indonesia. Mari kita jaga potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.